masa demokrasi terpimpin. Nah, di Indonesia ini masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin ini sangat berpengaruh di dalam politik setelah kemerdekaan. Dan juga demokrasi liberal berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959 setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, sistem yang digunakan adalah demokrasi parlementer ala barat, sehingga pemerintah sangat bergantung pada dukungan parlemen. Ciri demokrasi liberal yang pertama, kabinet mudah jatuh akibat mosi tidak percaya. Kemudian banyak partai politik yang membuat koalisi tidak stabil dan presiden hanya dijadikan kepala negara sementara aja. Sedangkan Perdana Menterinya memegang pemerintahan. Demokrasi liberal memiliki beberapa ciri penting. Pertama, kabinet mudah jatuh karena sering terjadi mosi tidak percaya. Kedua, banyak partai politik yang bersaing sehingga koalisi sering berubah-ubah. Yang ketiga, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif berada pada Perdana Menteri. Kalian inilah yang membuat pemerintahan tidak stabil dan sering berganti-ganti. Kelebihan dan kelemahan demokrasi liberal. Kelebihannya adalah kebebasan berpendapat yang sangat luas. Namun kelemahannya lebih besar, konflik antar partai, kabinet tidak kuat, serta masalah ekonomi yang tidak terselamatkan. Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Diktat Presiden yang menandai awal demokrasi terpimpin. Sistem ini menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri utamanya, presiden sangat dominan, pengaruh TNI dan PKI meningkat, DPR hasil pemilu dibubarkan, dan keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh presiden, meski tetap memakai istilah musyawarah. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah menerapkan politik konfrontasi terhadap Malaysia, membangun poros Jakarta, Peking, dan menjalankan ekonomi yang dikendalikan negara. Namun, ekonomi memburuk, inflasi tinggi, dan konflik politik semakin kuat. Nah, dari kesimpulannya teman-teman, demokrasi liberal memberi kebebasan tapi tidak dengan adanya kestabilan pada sistem politik. Namun, demokrasi terpimpin memang memberikan kepemimpinan yang kuat, tetapi cenderung terlihat seperti otoriter. Kedua periode sistem pemerintahan ini menjadi pelajaran penting bagi perkembangan negara Indonesia, dan yang kemudian diteruskan oleh sistem pemerintahan Orde Baru. Sekian dari kami, terima kasih.